Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Sehat terus ya buat kita semuanya. Cuaca lagi ekstrim nih, kadang panas banget, terus tiba-tiba hujan. Ya gitulah. Ya kita banyak-banyak minum air putih aja, sama yang penting adalah perbanyak minum vitamin ya. Maklum lah, cuaca tuh lagi galau gitu. Oke, jadi hari ini kita mau bahas suatu kasus nih. Cielah kasus. Beberapa waktu lalu tuh di Tangsel, di Pondok Aren tepatnya, ada penemuan mayat laki-laki di dalam toren gas. Menurut kesaksiannya si Pak Yogi itu adalah tetangganya yang punya toren ini nih. Yang punya toren itu namanya Pak Sutrisno. Jadi sebelum ditemukannya si mayat tersebut, Pak Yogi mendengar keributan tuh guys di arah rumahnya si Pak Trisno itu tuh. Ya dipikirnya si Pak Sutrisno tuh lagi ribut lah sama istrinya Bu Sutrisno ini. Biasalah, namanya juga rumah tangga pasti ada sedikit-sedikit selisih atau sedikit-sedikit ribut gitu. Jadi ceritanya pada hari Sabtu Bu Sutrisno cerita nih ke suaminya Pak Sutrisno kalau air keran di rumahnya itu sedikit keruh dan berbau. Nah, Bu Sutrisno minta suaminya buat ngecek tuh si toren air. Mungkin pikirnya efek belum dikuras, tapi Pak Sutrisno nggak langsung ngecek tuh, karena kata Pak Sutrisno tuh belum juga lama dikuras, masa udah kotor lagi. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau nguras toren air itu sekitar 3 minggu sekali atau bahkan ada yang sebulan sekali gitu. Terus di hari esoknya pas hari Minggu, istrinya Pak Sutrisno tuh mendapati air keran tuh yang semakin keruh, berbau, sedikit berbusa, terus airnya juga agak-agak licin gitu, kayak ada minyaknya. Ih, nggak kebayang sih guys kalau mandi, masak, nyuci pakai air yang udah terkontaminasi sama bangkai manusia. Aduh. Akhirnya Sutrisno ditemani sama bapak mertuanya nih ngecek tuh toren. Ya kaget dong pas udah lihat ada banyak lalat hijau di sekitar toren tuh, nempel-nempel ditutup-tutupnya gitu. Ya pikirnya ada bangkai kali di sekitarnya, mungkin bangkainya kucing atau musang gitu, soalnya kondisi torennya itu masih tertutup gitu, masih rapet. Heran dong gitu, begitu dibuka tutup torennya, bau busuk semakin menyengat. Terus dilihatnya tuh di dalam toren air yang penuh dan keruh, kelihatan kayak ada sesuatu di dalamnya yang gede gitu. Nah Pak Sutrisno pun bilang ke mertuanya tuh yang lagi di bawah ceritanya, wah ada bangkai nih. Akhirnya gantian sama mertuanya buat mastiin, sedikit dikobok-kobok tuh, diputar airnya. Kelihatan tuh ada rambutnya, ada kupingnya. Wah orang nih. Terus kelihatan di punggungnya tuh ada tato gitu. Terus mereka langsung manggil warga sekitar ya kan, terus RT setempat juga ada ayam lagi, juga kepolisian juga tuh. Terus singkat cerita dilakukanlah pengambilan mayat tersebut. Evakuasi berjalan begitu lama. Ayam nih ribet. Dari jam 7 sampai jam 10 malam karena mayatnya di dalam toren nih dan udah terendam air, jadi udah agak ganggu banget. Jadi udah bengkak gitu, ya kayak agak susah ngeluarinnya. Tahu kan lubang toren segede apa? Ya orang aja masuk. Ini udah nggak bisa keluar. Kebayang bengkaknya segede apa? Kayak udah nggak kelihatan juga muka jelasnya gitu. Berhubung susah, akhirnya diturunin tuh toren. Ya, tentunya udah dikuras habis dulu airnya. Terus si toren air tersebut tuh dipotong guys, biar bisa mengeluarkan mayat tersebut gitu. Setelah berhasil dikeluarin, si mayat tersebut tuh dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Ya, berita penemuan mayat tersebut pun tersebar ke warga-warga sekitar dan grup RT setempat.
Dan para warga langsung menebak kalau si mayat ini tuh bernama Depi Karmawan alias Depoy, yang dikenali warga dengan tato khasnya di punggung mayat tersebut tuh guys. Sehingga berita tersebut sampailah ke telinga ibunya Depoy dan meminta kakaknya untuk ke rumah sakit guna memastikan bahwa mayat tersebut tuh benar Depi atau Depoy anaknya. Gitu guys. Ini menurut pengakuan ibunya Depoy, beberapa hari yang lalu tuh sebelum si Depoy ini menghilang, anaknya tuh sempat minta untuk dikerokin gitu karena ngerasa lagi nggak enak badan. Terus ibunya tuh nolak, katanya besok aja lah, capek nih, baru juga banget pulang kerja, katanya gitu. Terus Depoy itu sempat pamitan sama ibunya buat beli kopi ke warung depan gitu, tapi dari situ tuh nggak balik-balik lagi. Ibunya ngira kalau anaknya tuh langsung pergi main lah ke rumah temennya. Tapi emang sebelumnya itu sempat keluarganya Depoy itu nyariin karena udah tengah malam kok belum balik-balik ke rumah gitu. Di hari dimana Depoy menghilang itu bertepatan dengan keributan yang didengar sama Pak Yogi waktu itu tuh, karena rumah Pak Sutrisno dan rumah Depoy itu jaraknya nggak terlalu jauh. Ya mungkin itu awal mulanya ya. Nah, kita nggak tahu. Cuman Pak Yogi itu mengira keributan yang terjadi itu dari keluarga Pak Sutrisno aja, karena ya biasa prahara rumah tangga aja gitu. Jadi dia tuh nggak banyak yang kepo banget gitu. Awalnya ibu Depoy itu merasa ada kejanggalan hasil otopsi kematian anaknya. Mungkin akibat dipukulin, dikeroyok, karena dilihat katanya ada seperti lebam dan seperti kayak cekekan gitu di leher anaknya. Tapi hasil otopsi tuh mengatakan lain guys. Nggak ada sama sekali luka yang berasal dari benda tumpul di tubuhnya. Dan dokter ahli ini malah mengatakan ditemukan pada paru-paru si Depoy ini ada sejenis tumbuhan alga yang mana alga tersebut tuh masuk lewat kerongkongan saluran pernapasannya. Jadi kematian si Depoy ini murni akibat hipoksida guys. Apa mungkin si Depoy ini melakukan percobaan bundir dengan masuk ke toren terus nutupnya lagi? Tapi kan susah ya. Atau emang ada yang sengaja membunuhnya, lalu untuk menghilangkan jejak dimasukkannya lah si mayat tersebut ke dalam toren. Tapi penyelidikan ini kan masih berlangsung kok guys, jadi kasusnya belum close. Kita tunggu aja ya hasilnya. Jadi menurut pengakuan warga, kalau Depoy itu emang sudah sering keluar masuk penjara alias jadi residivis lah atas kasus narkoboy jenis Sahbu dan Genji nih guys. Dia itu pengedar ya. Apalagi setelah temannya si Abdul Aziz ini yang merupakan kurir narkoboy keringkus duluan sama polisi. Bisa jadi berita penangkapannya terdengar sampai kuping si Depoy ini nih. Lalu dia panik karena kalau sampai temennya keringkus pasti nama dia kesebut lagi. Alhasil dia kabur dan bersembunyi di dalam toren air milik Pak Sutrisno. Ini dugaan sementara sih. Lalu kira-kira apa kabar nih keluarga Pak Sutrisno ya, yang sebelumnya selama 2 hari udah mandi, nyuci, bahkan masak pakai air yang udah terkontaminasi bangke manusia. Gue sendiri ngebayanginnya kayak udah enek puyeng duluan. Oke, ya semoga keadaannya sehat-sehat aja dan jadi ada hikmahnya ya buat Pak Sutrisno. Jadi ganti toren air baru ya, karena kan udah dipotong. Ya semoga dari kejadian ini buat para suami kalau dimintain tolong sama istri kudu gercep, kudu sigap ya, biar nggak kejadian kayak gini nih. Kan jadi salah-salahan nanti.
Ya ginilah suasana kalau ngerekam tuh pagi-pagi, ngonten tuh pagi-pagi, orang bangun tidur pagi-pagi, sarapan, ini ngonten guys. Jadi banyaklah suara-suara, ada ayam berkokok gitu, ada ibu benah-benah. Unik sih, di rumah gua tuh banyak banget gitu suara-suara. Ya udahlah, ginilah, anggap aja ini back sound gitu, jadi lebih hidup ya kan. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang disampaikan mudah dipahami. Kolom komentar masih tersedia kok buat ngasih saran, buat ngasih kritik. Tapi jangan lupa like, subscribe. Oke guys, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian informasi. Saya Tika pamit. Keep healthy and keep innovating. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.